Pernahkah kita menyadari dari ratusan ribu nabi yang pernah hidup di bumi, mengapa hanya sedikit yang diberi gelar Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berdasarkan sejarah dan catatan kitab suci, jumlah nabi diperkirakan mencapai lebih dari 120 ribu orang. Namun, dari lautan manusia pilihan itu, hanya 300-an yang diangkat menjadi Rasul. Mengapa ada perbedaan angka yang begitu mencolok? Apakah menjadi Rasul hanya sekedar soal gelar? Atau ada rahasia besar dan ujian teramat berat di balik pemilihan ilahi tersebut? Mari kita renungkan bersama. Menurut ajaran agama, perbedaan mendasar antara Nabi dan Rasul seringkali diajarkan kepada kita di sekolah sebagai sebuah definisi yang cukup sederhana. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan kalangan yang sudah beriman. Sementara Rasul menerima wahyu berupa syariat baru untuk disampaikan kepada umat yang menentang. Namun, makna sesungguhnya jauh lebih dalam dari sekedar definisi teks tersebut. Perbedaan ini adalah tentang skala tanggung jawab. Wahyu yang turun kepada seorang Rasul ibarat api tauhid yang harus dibawa menerjang badai besar. Sebuah amanah maha berat yang harus kita pahami esensinya. Coba kita bayangkan beratnya memikul beban ini. Ketika seorang nabi diutus untuk melanjutkan ajaran sebelumnya, tugasnya adalah menjaga tradisi dan meluruskan yang bengkok secara damai. Namun, ketika Allah memilih seorang Rasul, Dia mengirimkan manusia pilihan tersebut ke tengah-tengah kaum yang seringkali keras kepala, menyekutukan Allah, bahkan dipimpin oleh penguasa tiran. Rasul tidak hanya membawa pesan kebaikan, tetapi seringkali harus membongkar tradisi sesat yang telah mengakar selama ratusan tahun. Ini bukan sekedar tugas berdakwah, melainkan sebuah revolusi spiritual yang mempertaruhkan nyawa. Dari rentang zaman yang panjang, mulai dari fajar peradaban manusia hingga masa penutup para nabi, sejarah mencatat bagaimana para rasul ini berjuang tanpa henti. Pemilihan mereka bukanlah proses yang acak. Allah yang Maha Mengetahui memilih individu-individu dengan kapasitas kesabaran, keikhlasan, dan keberanian di atas rata-rata manusia biasa. Mereka adalah sosok yang hatinya telah ditempa melalui berbagai ujian hidup yang keras, bahkan sebelum mereka diangkat menjadi utusan. Ketahanan jiwa inilah yang menjadi pondasi utama mengapa mereka dinobatkan sebagai Rasul penuntun kegelapan bagi kita semua. Membawa syariat atau hukum yang baru bukanlah perkara yang bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat di zaman kuno. Syariat baru seringkali mengusik zona nyaman para penguasa korup dan tokoh adat yang berkuasa dengan sewenang-wenang. Disinilah letak rahasia besarnya. Rasul dipilih karena Allah tahu mereka tidak akan pernah mundur selangkah pun, meskipun ditawari harta melimpah, takhta kekuasaan, atau ancaman pedang sekalipun. Integritas tak tergoyahkan ini adalah syarat mutlak, karena syariat baru harus dijaga kemurniannya dari segala intervensi hawa nafsu manusia. Dalam perjalanannya, penolakan demi penolakan adalah makanan sehari-hari para rasul. Berdasarkan kisah-kisah di dalam kitab suci, kita sering mendengar bagaimana manusia-manusia suci ini dicaci maki, diusir, bahkan diancam akan dibunuh oleh keluarga atau kaumnya sendiri. Bayangkan perasaan terasing di tanah kelahiran, dianggap tidak waras karena membawa kebenaran yang tidak dipahami oleh kaumnya. Seorang rasul harus memiliki keluasan hati luar biasa untuk tidak mendendam. Mereka justru memohonkan ampunan dan menangis di malam hari bagi kaum yang melemparinya dengan batu pada siang harinya. Di antara para rasul yang mulia itu, terdapat kelompok yang ujiannya berada di tingkat yang sangat tinggi, yang sering kita kenal dengan sebutan Ulul Azmi. Mereka adalah 5 sosok luar biasa yang memiliki keteguhan hati paling kokoh sepanjang sejarah peradaban manusia.
Ujian yang mereka hadapi bukan lagi sekedar penolakan biasa dari masyarakat. Mereka harus berhadapan langsung dengan raja yang mengaku Tuhan, azab air bah yang menghancurkan peradaban, hingga konspirasi pembunuhan massal. Gelar Ulul Azmi membuktikan bahwa semakin tinggi derajat sang Rasul di sisi Allah, semakin dahsyat badainya. Mari kita lihat lebih dekat pada aspek penolakan dari umat ini. Mengapa manusia pada zaman itu sangat sulit menerima ajaran seorang Rasul? Jawabannya seringkali terletak pada kesombongan dan fanatisme buta terhadap tradisi nenek moyang mereka. Para Rasul hadir membawa konsep keesaan Allah, tauhidullah, dan keadilan sosial yang meruntuhkan hierarki kesombongan. Mereka dengan tegas mengajarkan bahwa raja dan hamba sahaya memiliki derajat yang setara di hadapan Sang Pencipta. Pesan kesetaraan inilah yang memicu kemarahan besar para elit yang merasa kedudukannya mulai terancam. Di balik ketegaran luar biasa mereka di hadapan para penguasa yang zalim, para rasul adalah manusia biasa yang memiliki perasaan yang sangat halus. Mereka memikul beban moral psikologis yang teramat berat. Kesedihan terdalam dari seorang rasul bukanlah ketika tubuh mereka disakiti secara fisik, melainkan ketika mereka melihat umat yang sangat dicintainya dengan keras kepala melangkah menuju jurang kehancuran. Beban batin melihat kaumnya sendiri menentang datangnya azab Allah adalah rasa sakit yang tak terbayangkan. Di dalam kesunyian gua dan malam hari, doa-doa malam mereka menjadi bukti cinta tanpa syarat kepada kita, umatnya. Untuk mendukung misi suci yang maha berat ini, Allah membekali para rasul dengan mukjizat yang tidak masuk akal. Namun, penting untuk dipahami secara mendalam oleh kita, semua mukjizat tersebut bukanlah pertunjukan keajaiban untuk pamer kekuatan atau mencari popularitas duniawi. Berdasarkan penjelasan kitab suci, mukjizat diturunkan sebagai bukti mutlak dan pamungkas kebesaran Allah ketika akal sehat umat sudah tertutup sangat rapat oleh kesombongan. Mukjizat menjadi instrumen kasih sayang untuk menyadarkan manusia yang tersesat, sekaligus menjadi tameng pelindung keselamatan sang Rasul dari bahaya mematikan niat jahat kaumnya. Walaupun fokus utama kita saat ini tertuju pada beratnya ujian yang dipikul oleh para rasul, kita sama sekali tidak boleh meremehkan kemuliaan para nabi yang tidak digelari atau dianugerahi gelar rasul. Mereka semua juga adalah manusia-manusia suci yang maksum, tanpa dosa, yang secara khusus dipilih oleh Allah. Peran mereka sama vitalnya dalam menjaga keseimbangan spiritual umat manusia. Ibarat sebuah bangunan peradaban yang besar. Jika Rasul bertindak sebagai arsitek yang menanam fondasi utama, maka para nabi adalah pekerja mulia yang merawat dan mempertahankan bangunan tersebut agar terus berdiri kokoh dan bercahaya. Dalam setiap detik perjuangan panjang yang secara langsung mempertaruhkan nyawa tersebut, para rasul tidak pernah dibiarkan berjuang sendirian tanpa arah. Allah selalu memberikan perlindungan mutlaknya pada saat-saat yang paling kritis. Ketika api raksasa yang dinyalakan untuk membakar hidup-hidup, ketika lautan memblokir jalan pelarian, atau ketika lorong sempit menjadi tempat persembunyian yang terakhir, pertolongan Allah atau Nasrullah pasti akan turun dengan skenario yang melampaui batas nalar manusia. Ini menanamkan pelajaran bagi kita bahwa mereka yang ikhlas berjuang menegakkan kebenaran sejati tidak akan pernah takluk pada kebatilan sehebat apapun. Kebijaksanaan Allah yang Maha Adil juga tercermin dengan sangat jelas dari bagaimana syariat dan pesan yang dibawa oleh setiap rasul selalu menyesuaikan dengan kondisi serta penyakit hati umat pada zamannya masing-masing.
Apabila suatu era dipenuhi oleh praktik ilmu sihir, maka syariat dan mukjizat yang turun akan mematahkan sihir tersebut. Jika suatu masyarakat sangat mengagungkan ilmu medis atau kesusastraan puisi, maka ajaran suci akan hadir jauh lebih atau melampaui puncak pencapaian manusia di bidang-bidang tersebut. Ini adalah bukti nyata bagi kita bahwa pesan langit selalu relevan dengan peradaban bumi. Puncak epik dari seluruh rentetan panjang utusan surgawi ini bermuara pada datangnya Rasul penutup zaman, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehadiran sosok terakhir ini datang membawa syariat yang disempurnakan seutuhnya. Tidak lagi dirancang khusus untuk satu suku bangsa atau satu kurun waktu tertentu, melainkan berlaku mutlak untuk seluruh umat manusia hingga berakhirnya kehidupan di bumi. Menutup rapat gerbang kenabian bukanlah isyarat bahwa Allah telah menelantarkan kita, melainkan deklarasi suci bahwa panduan yang diberikan telah mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi, menjadi kompas kehidupan yang cukup bagi kita untuk mengarungi lautan kefanaan ini. Pada akhirnya, memahami perbedaan antara Nabi dan Rasul bukan semata-mata soal kemampuan kita menghafal teks definisi dari buku. Ini adalah tentang menyelami betapa besarnya cinta kasih Allah kepada seluruh umat manusia. Allah berkenan memilih hamba-hamba terbaiknya, mengizinkan mereka memikul derita dan mencurahkan kasih sayang tanpa batas demi keselamatan kita. Ketika kita bersedia meluangkan waktu untuk merenungkan pengorbanan luar biasa dari para utusan suci ini, semoga hati sanubari kita terus dipenuhi oleh rasa syukur mendalam, serta teguh mempertahankan jalan cahaya spiritual yang telah mereka bayar dengan air mata. Amin ya Rabbal Alamin.